Shalom, damai di hati, menikmati rasa syukur hari ini. Tuhan berkenan kita boleh diberkati di hari Selasa 10 Februari 2026 dalam jumpa kasih bersama dalam renungan harian keluarga Jemaat Geni Maranatha Pastater. Mengawali segala tugas kerja kita di sepanjang hari ini, kita bermohon Tuhan memperlengkapi kita semua dengan firman-Nya supaya kehidupan kita terus diberkati untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat. Oleh karena itu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi kami menaikkan pujian syukur. Engkau yang memperkenankan hari baru boleh kami nikmati di saat ini. Di tengah-tengah pengharapan sebagai umat Tuhan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu juga pun yang hendak kami dapatkan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kiranya melalui urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami semua bisa memahami dan mengerti setiap isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu dan saat pun dalam keadaan apapun yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Maka ini doa kami ya Bapa, sambut berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kebenaran yang membawa berkat dan kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua terambil dalam kitab Bilangan, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat dari bagian bacaan Alkitab hari ini, panggilan berkumpul dan dicatat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memanggil setiap orang dengan tujuan yang unik. Namun semua bersumber pada satu panggilan utama, yaitu menggenapi rencananya. Firman Tuhan Allah hari ini mengajarkan bahwa perbedaan tugas bukanlah pertanda ketidaksempurnaan, melainkan bukti keanekaragaman karunia Tuhan Allah. Seperti anggota tubuh yang saling melengkapi, maka keluarga Kristen dipanggil untuk bersatu dalam misi yang sama, sekaligus menghargai keunikan peran masing-masing. Firman Tuhan Allah hari ini menjelaskan proses Musa dan Harun mengumpulkan bangsa Israel sebagaimana perintah Tuhan Allah. Nah, kata kunci dalam ayat ini adalah wayika dan mengambil, bukan karue atau memanggil, yang menunjukkan inisiatif mutlak Tuhan Allah dalam proses pengumpulan ini. Nah, kata Ibrani wayika dari akar kata laka bermakna mengambil miliknya, menegaskan bahwa Tuhan Allah mengklaim bahwa Israel adalah umat pilihan sebagaimana pasukannya. Ini berbeda dengan konsep panggilan karah yang kerap bersifat responsif. Tuhan Allah memerintahkan pendataan Israel secara sistematis menurut suku, kaum, keluarga, dan juga usia mereka. Nah, dalam budaya Israel kuno, struktur ini mencerminkan hierarki sosial yang kaku, namun tujuan rohaninya yaitu memastikan tanggung jawab kolektif sebagai umat perjanjian dan mempersiapkan mereka menghadapi perjalanan ke Kanaan di mana keteraturan dan disiplin itu harus dibutuhkan. Meski Harun disebut di awal dalam ayat 17, ia tidak disebutkan dalam pelaksanaan sensus. Hal ini konsisten dengan pola kepemimpinan dalam kitab Bilangan, yaitu Musa sebagai pemimpin utama. Sementara Harun dan lainnya adalah pendamping. Nah, lokasi padang gurun Sinai yang penting. Mengingat di tempat inilah Israel belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Musa mencatat nama-nama mereka yang 20 tahun ke atas, ayat 18. Tetapi ini
Tidak berarti anak-anak atau lanjut usia tidak berharga. Perbedaan gender, usia, atau status sosial bukanlah penghalang, melainkan sarana Tuhan Allah mengajarkan ketergantungan. Nah, keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai dalam keluarga atau sebagian dari keluarga Kristen atau sebagian utama kehidupan kita sebagai orang percaya juga memiliki berbagai peran dan tanggung jawab seperti ibu memasak, ayah bekerja, dan anak belajar. Semua saling mendukung satu dengan yang lain. Setiap peran ayah, ibu, anak, bahkan kakek nenek memiliki nilai di mata Tuhan. Nah, tidak ada yang terlalu kecil atau remeh untuk dipakai dalam rencana Tuhan. Nah, panggilan untuk berkumpul dan dicatat mengingatkan kita bahwa keluarga Kristen adalah bagian dari umat Tuhan Allah. Nah, seperti Israel yang dipersiapkan di padang gurun, Tuhan Allah sedang membentuk keluarga kita untuk misinya, yaitu menjadi terang dan juga garam bagi dunia. Dan oleh karena itu biarlah dalam perenungan firman Tuhan ini kita mendalami tentang bagaimana konsep yang mau ditawarkan dalam Alkitab bahwa siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk mendatangkan kebaikan supaya Tuhan Allah dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami untuk setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Biarlah dalam persekutuan hidup kami sebagai orang-orang percaya mau melihat menyaksikan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak terduga boleh kami rasakan, kami nikmati setiap waktu. Engkau yang memperkenankan kami semua untuk dipakai dalam maksud tujuan yang mulia. Bagaimana kehidupan di tengah-tengah dunia ini terus berlangsung dalam peran penting Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu, yang kiranya akan terus memberkati, memelihara kami semua dan seisi keluarga kami. Sehingga sekalipun kami memiliki tugas peran yang berbeda, apakah suami, istri, bahkan juga berperan sebagai orang tua dan anak-anak, kami belajar untuk memahami bahwa ini proses kolaborasi yang sangat baik. Supaya dengan demikian, apapun tanggung jawab yang harus kami tunaikan, biarlah nama Tuhan yang akan terus dimuliakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami mendapatkan persekutuan hidup sebagai keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Keluarga Kristen yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mendalami apa yang mau dikatakan Tuhan dalam bagian firman ini. Tuhan memakai kami dengan caranya yang luar biasa untuk menjadi sarana pemberitaan firman. Menjadi sarana supaya Tuhan dimuliakan, diberitakan. Sehingga kehangatan kasih Tuhan Allah sendiri akan terus kami menikmati. Bahwa Engkau baik dan tidak pernah berubah, kasih-Mu sama dan selalu baru setiap waktu dan saat, boleh kami rasakan dan kami nikmati. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon biarlah hari ini boleh membawa berkat bagi kami semua. Teguhkan dan kuatkan iman kami, manakala kami akan melaksanakan perjalanan kehidupan yang mungkin akan melewati tantangan, pergumulan, persoalan hidup, tetapi bersama dengan Engkau kami semakin dikuatkan. Sehingga berkatilah kami dan seisi keluarga kami. Biarlah kami terus mengupayakan satu hal yang penting, yakni hidup sebagai keluarga yang mau bersekutu dengan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan maka jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Bapa, kami bermohon Engkau berkati, kuduskan segenap sukacita jemaat-Mu yang tentu hari ini boleh merasakan kebahagiaan ketika Engkau berkenan menganugerahkan berkat ketambahan usia kelahiran dan berkat kehidupan bersama dalam rumah tangga di usia pernikahan. Kami percaya semakin sempurna segala ungkapan syukur ketika semua datang daripada Tuhan yang memperlengkapi, menganugerahkan berkat umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi pun kami mau mendoakan akan jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit. Bapa, teguhkan dan kuatkan iman mereka, supaya manakala mereka menghadapi pergumulan apapun, sakit yang mereka derita, iman mereka kepadamu tidak akan pernah berubah, justru semakin kuat, percaya dan meyakini bahwa Tuhan bisa bermujizat dalam segala hal untuk datang melawat mereka, menganugerahkan kesembuhan, tapi juga dalam hal yang begitu penting, mereka mengalami kesembuhan secara holistik, bukan fisik saja yang dipulihkan, tapi iman mereka yang terus dibaharin di dalam Kristus Tuhan yang adalah sumber kesembuhan yang sejati. Bapa, kami percaya inilah tugas penting dan tanggung jawab kami, bagian dari pelayan khusus yang melayani. Engkau berkati kami semua, perlengkapi kami dengan kekuatan iman untuk mengerjakan panggilan yang mulia. Sehingga dalam kerja pelayanan ini biarlah Tuhan dimuliakan. Engkau berkati
mulai dari arah sinode, wilayah jemaat, di gereja Masenji Minahasa. Biarlah kami terus menetapkan hati kami menjadi milik Kristus, yang tentu di dalamnya akan terus mewartakan kebenaran firman, sehingga semakin banyak orang yang diberkati di dalamnya. Bangsa di negara kami, pemerintah diberkati, semua masyarakat diberkati dalam kolaborasi yang sangat baik untuk mengerjakan tanggung jawab yang mulia, di mana ada kerukunan, di situ ada kedamaian, yang tentu di dalamnya ada kesejahteraan yang juga penting yang akan diupayakan oleh pemerintah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak, kalaupun hari ini kami akan menjalankan aktivitas, tugas dan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami bermohon berkat sehat dan kuat umur panjang, keberhasilan dalam tugas pekerjaan, kekuatan iman untuk melewati tantangan kehidupan Tuhan tetap anugerahkan. Sehingga perjalanan kehidupan kami dan seisi keluarga kami di hari ini boleh mendatangkan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami terus berdoa untuk jemaat kelima Pasatan diberkati, semua pelayan khusus dan jemaat diberkati, bahkan tim multimedia yang ada diberkati dalam Tuhan. Maka ini doa kami ya Bapa, kami naikkan pujian syukur kepadamu bagi semua yang telah mendengarkan renungan harian keluarga melalui jemaat Gemim Marata Pastaken. Diberkatilah mereka semua, biarlah ini menjadi sarana Tuhan dimuliakan dan memberkati kami semua yang memberitakan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Maka ini doa kami, Bapa, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita semua telah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita semakin teguh dan kuat bertahan untuk melayani Tuhan dalam sukacita. Biarlah Tuhan memberkati kita dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.